Program Dispenta, digitalisasi penjualan tempe dan tahu pada masyarakat Kopti, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Adapun tujuan program sebagai berikut. Kemudian penerima manfaat yaitu masyarakat pengrajin tempe dan tahu di wilayah Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Terdapat 9 langkah kegiatan yang akan dilakukan. Langkah pertama, terdapat pemetaan potensi sebagai berikut. Langkah kedua, analisis potensi menggunakan SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan yang ada di wilayah Kecamatan Semanan, kemudian weakness atau kelemahan, lalu opportunity, peluang, dan yang terakhir ada threats, ancaman. Langkah ketiga, penyusunan desain model yang diawali dengan menganalisis masalah yang dihadapi dalam memproduksi tempe dan tahu. Lalu, identifikasi masalah diperlukan untuk melihat peluang-peluang sumber daya manusia yang mampu mengatasi masalah tersebut. Pemecahan masalah, mencari dan menggunakan teknik problem solving yang tepat, kemudian dilakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan melalui pelatihan. Masyarakat perlu dilatih untuk dapat memanfaatkan platform digital sebagai sarana penjualan atau pemasaran. Tetapi sebelum pelatihan dimulai, diperlukan pengelompokan masyarakat sesuai dengan platform yang akan mereka gunakan. Masyarakat akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan minat mereka terhadap platform-platform tersebut. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan pelatihan mengenai cara pembayaran yang telah terdigitalisasi. Setelah memperoleh pelatihan dan pendampingan, terdapat output yang dirasakan masyarakat. Terakhir, penyeimbangan, di mana kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu diimbangi dengan pemberitahuan kepada masyarakat luas, baik itu secara langsung melalui konsumen langganan ataupun secara tidak langsung melalui sanak saudara, dan dibantu oleh aparatur setempat yang menyebarluaskan informasi kepada daerah-daerah di sekitar Semanan. Langkah 4, sosialisasi dan diseminasi. Sosialisasi diberikan kepada masyarakat guna menumbuhkan pemahaman mengenai program pemberdayaan Dispenta sekaligus cara penjualan digital. Sementara, studi banding dilakukan untuk memperoleh perbandingan dan strategi yang tepat dari penjualan produk-produk lain secara digital. Langkah kegiatan kelima, pembentukan kelompok usaha produktif dan kreatif. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, pembentukan ini didasarkan pada minat masyarakat dalam mengelola bisnisnya melalui platform digital yang akan mereka gunakan. Terdapat kelompok media Instagram, Gojek, Grab, serta kelompok media Shopee. Pembentukan kelompok juga dilakukan untuk mengimbangi penggunaan platform secara merata. Penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis koperasi. Masyarakat sendiri sudah tergabung ke dalam KOPTI, Koperasi Produsen Tempe dan Tahu. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengelolaan keuangan masyarakat KOPTI dinyatakan cukup baik dan layak. Hal ini berarti Koperasi Produsen Tempe dan Tahu sudah berjalan sesuai tupoksinya. Pemberdaya akan berusaha untuk meninjau kembali pengelolaan keuangan mikro berbasis koperasi ini, sehingga kedepannya diharapkan koperasi dapat terus mendukung dan menunjang modal usaha, laba, rugi, dan hal keuangan terkait lainnya demi menunjang bisnis tahu dan tempe yang masyarakat jalankan. Langkah 7, konsultasi dan pendampingan. Konsultasi akan dilakukan dengan pihak terkait baik itu dari RT dan RW setempat maupun aparatur pemerintah lain yang bersangkutan. Sementara pendampingan akan dilakukan oleh pemberdaya untuk mengatasi berbagai kendala. Langkah ke-8, monitoring dan evaluasi yang direncanakan akan dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sekali untuk memeriksa perkembangan program secara berkala dan meninjau kembali kendala yang dialami masyarakat. Langkah terakhir, tindak lanjut dan pengembangan. Setelah didapatkan evaluasi setiap bulannya, maka evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti dan dilakukan pengembangan. Pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan dari bawah. Hal ini didasarkan pada pengrajin tempe dan tahu yang menjalankan bisnisnya secara bersama tanpa adanya peran pemerintah dari atas. Hal ini juga sejalan dengan pemahaman masyarakat Kopti bahwa kebutuhan mereka hanya dapat dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, berdasarkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola bisnis produksi tempe dan tahu selama ini, juga membuat mereka yakin bahwa hal tersebut dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil kegiatan berupa toko-toko online yang dapat dijangkau banyak masyarakat dan dapat meningkatkan penjualan tempe dan tahu. Melalui program ini pula, masyarakat dapat lebih mengerti akan penggunaan teknologi secara maksimal dan menguntungkan.